Baiklah, kita akan masuk pada bab 7. Jika bab sebelumnya bab 6 sudah kita bahas, sudah selesai, kita masuk pada bab 7 sekarang. Pada bab 7 ini, kami menganggap bahwa semuanya yang mempelajari channel ini, karena kita mulai dari bab 6, berarti kita anggap semuanya sudah bisa membaca seperti itu ya. Sudah bisa membaca sedikit-sedikit tahu tentang pola kalimat. Jadi, untuk belajar membaca dan sebagainya bisa belajar di tempat lain atau mungkin sebelumnya memang sudah bisa membaca. Baik, kita mulai sekarang bab 7. Judulnya adalah Yogika Samusil Yeyo. Di dalam bab 7 nanti kita akan membahas tentang nama-nama tempat lah, nama-nama tempat di sini, di sana dan sebagainya. Sesuai dengan yang saya sampaikan, judulnya seperti ini. Yogika Samusil Iyeyo. Di sini ada Iyeyo, nanti di bawah akan ada penjelasan lebih tentang apa itu Iyeyo. Tapi ini kira-kira bentuk yang agak tingkat kehalusannya itu lebih kasar daripada imnida. Jadi ini sama dengan adalah. Yogi di sini Samusil, kantor Iyeyo adalah. Di sini kantor. Ya, bab 7 membahas seperti itu. Di sini udah ada terjemahan-terjemahannya sedikit. Jangso mit mulkon mutko dedap hagi. Jangso tempat, mit itu dan, mulgon itu barang, muda bertanya. Jadi bertanya tentang barang dan menjawab. Terus ini munbobnya, kemarin munjang itu kalimat, bob itu hukum, berarti itu struktur kalimatnya adalah I sama ga, yang pada bab 6 kita membahas nen, ada jonen rian imnida. Ini nanti ada I sama ga yang menunjukkan itu adalah sebuah subjek. Baik, untuk kalimat-kalimat bawahnya, coba kita bahas seperlunya saja. Kalimat yang pertama, kata yang pertama di sini ada tulisan jangso. Jangso itu artinya tempat. Mulgon itu artinya barang. Seperti yang saya sampaikan di bab sebelumnya, ini ada untuk cara untuk memperbanyak kosakata dan memudahkan cara menghafalkan. Contohnya dua kata ini, kalau jangso itu artinya tempat, tapi kalau dibalik, so, jang, ya, itu artinya pimpinan kerja. Pimpinan kerja. Yang dimaksud pimpinan kerja gimana sih? Contohnya seperti ini loh. Yang digunakan nanti, misalnya ada soal petunjuk di jalan raya gitu ya, ada pekerjaan proyek. Terus di sini kira-kira yang diterjemahkan nanti artinya, maaf perjalanan Anda terganggu. Jika ada ingin menyampaikan keluhan, hubungi Sojang, pimpinan kerja. Ya, itu adalah arti kata Sojang yang artinya pimpinan kerja. Balikannya dari Jangso, yaitu Sojang yang artinya pimpinan kerja. Untuk Jangso sama Sojang juga ada. Lalu yang untuk mulgon itu barang, tapi kalau gonmul itu artinya gedung. Ya, kalau dibalik gonmul itu artinya gedung. Itu untuk menambah perbendaharaan kosakata. Baik, ke bawahnya sekarang. Hangguk Jwasik Munha, budaya duduknya Korea. Yang dimaksud itu orang Korea itu punya kebiasaan, kebudayaan. Mereka itu hidupnya nggak kayak di tempat kita ya, misalnya terus ada kursi, dipan dan sebagainya. Mereka tuh duduknya di lantai kayak di drama-drama seperti itu. Ini sebetulnya kurang begitu penting sih untuk dibahas di awal. Yang penting adalah di pembahasannya nanti. Tapi oke, tetaplah kita bahas coba. Senghwal pilsopum semyon doku. Doku itu peralatan mandi, peralatan di ruang mandi itu loh. Nanti ada handuk, sikat gigi dan sebagainya. Ini senghwal pilsopum, barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Oke, berlanjut ke bawahnya untuk percakapan 1 di sini. Kita lihat percakapan 1. Di sini ada percakapan Tuan sama Minsu. Ya.
Yang tuan bilang gini, saya bacakan dulu. Yang tuan bilang seperti ini. Tuan bilang, Yogika samusil imnika, Yogika samusil imnika. Yogi sendiri artinya tuh di sini. K itu menunjukkan subjek. Ingat-ingat, K dalam kalimat ini menunjukkan subjek. Samusil imnika, samusil adalah kantor, imnika hanya menunjukkan pertanyaan. Jadi di sini kantor atau kantornya di sini. Terus lalu yang Minsu menjawab. Minsu bilang, ne, samusil imnida. Sama dengan pembahasan bab 6, di saat ada pertanyaan imnika, jawabannya adalah imnida. Ne, samusil imnida. Ya, ini adalah kantor atau ini kantor. Lalu yang tuan bilang, wajang sili odi imnika, wajang sili i dalam kalimat ini itu menunjukkan subjek. Wajang sili odi imnika, toiletnya di mana? Odi itu artinya mana, ya. Tapi lebih ke kata di mana, karena dalam bab 6 kemarin ada mana tuh yang kata-katanya adalah one, ya. Kalau ini keterangan tempat, kalau odi itu di mana, terus one itu mana. Contohnya, one narasaram imnika, orang negara mana, bukan artinya di mana, tapi mana. Kalau odi artinya di mana sebetulnya. Ya. Tapi asal gabung seperti ini bisa kita tahu perbedaannya lah. Jadi antara ono sama odi. Bajang sili odi imnika, toilet ada di mana. Terus yang ini tadi menggunakan K, yang ini menggunakan I. Kapan itu pemakaiannya menggunakan K sama menggunakan I? Perhatikan. Wajang sil, ini adalah huruf mati. Wajang sil li, ya huruf konsonan. Kalau ini adalah huruf hidup. Yogi, makanya begitu huruf hidup dia memakai K. Kalau huruf mati menggunakan I. Huruf hidup itu mana sih? Contohnya huruf hidup dalam bahasa Indonesia itu A, I, U, E, O. Itu loh huruf hidup, huruf vokal A, I, U, E, O. Itu mengulas pelajaran bahasa Indonesia yang mungkin di waktu SD kelas 5 atau kelas 4 lupa. Yang dinamakan huruf hidup itu adalah huruf yang bisa berdiri sendiri. Ya, makanya A, I, U, E, O. Itu huruf yang bisa berdiri sendiri. Bedanya dengan huruf mati itu huruf konsonan, huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, K. Di saat kamu kirim WA gitu ya sama teman-temanmu, sama apalagi yang anak muda sama anak muda itu, saya juga sering menerima WA itu yang sulit untuk mengartikannya. Ada tulisan seperti ini, K, M, U. Ini yang dimaksud adalah kamu. Makanya K itu adalah huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia bilang K itu harusnya ada K sama A. M itu harusnya ada E sama M. Nah, itu yang dinamakan huruf yang tidak bisa berdiri sendiri. Sama halnya dengan tadi. Di saat dia ketemu dengan huruf hidup, maka dia menggunakan K. Di saat dia ketemu dengan huruf mati, maka dia menggunakan I. Bajang sili oti imnika, ya. Jogi imnida, di situ. Ya, toiletnya berarti di situ. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Ini adalah halaman berikutnya. Ada keterangan Jangso yang artinya apa tadi? Jangso artinya adalah tempat. Kalau dibalik, Sojang artinya apa tadi? Sojang adalah tempat kerja. Di saat kita ketemu dengan kata, Sojang artinya pimpinan kerja. Di saat kita ketemu dengan tulisan Jangso, kita harus hafal dengan kata-kata baliknya, yaitu Sojang yang artinya pimpinan kerja. Oke, di sini akan kita bahas satu-satu. Bagi yang tidak paham kosakata, cara mempelajari ini itu juga nanti akan susah. Di sini yogi, artinya ini bola basket ya? Bukan, yogi itu di sini. Kalau tadi ada tulisan yogika, itu menunjukkan
Yogi kakaknya itu menunjukkan subjek. Lalu sampingnya cogi di situ, ya tepatnya itu di situ. Lalu kogi itu di sana, ya. Lalu odi di mana, tepatnya itu di mana. Kalau mana itu one narasaram imnika, orang negara mana. Kalau di mana itu odi. Terus bawahnya Wisa, perusahaan atau tempat kerja. Coba untuk mengingat-ingat kosakata sebelumnya. Kalau karyawan perusahaan apa? Yuk, karyawan perusahaan adalah wisawon. Oke. Lalu samusil kantor, hwajangsil toilet. Karena sil itu menunjukkan ruang. Sikdang tempat makan atau warung. Tepatnya itu adalah tempat makan. Ya, jadi warung pun bisa diartikan sikdang, tapi yang paling tepat itu adalah tempat makan. Bedanya apa sih Pak antara sikdang sama tempat makan sama warung gini? Jadi misalnya kita pas jalan-jalan gitu ya, di jalan sini terus di sini ada kata-kata kune sikdang. Itu betul itu adalah warung atau tempat makan kune, namanya seperti itu. Tapi sikdang tidak bisa diartikan warung di saat ketemu dengan penjelasan seperti ini. Semisal, ini adalah sebuah ruangan. Ini sebuah ruangan, lalu ini ruang mandi, ini ruang tamu, ini ruang tidur, lalu di sini ada sikdang. Ini di dalam rumah, tidak bisa kamu artikan ini adalah warung, ini adalah tempat makan. Ya, makanya sikdang selain warung itu artinya tempat makan. Baik, coba untuk memperkaya perbendaharaan kosakata tentang kata-kata sikdang yang artinya tempat makan atau warung. Sebentar. Yang pertama tadi adalah sikdang. Yang kedua, yang untuk kosakata yang mirip, oke, sama-sama menggunakan kata sik, tapi ini memakai kata-kata siksa, yang artinya makan. Ya, kalau sikdang warung, kalau siksa artinya makan. Terus bawahnya lagi. Kalau sigan itu adalah waktu, maka siksa sigan adalah waktu makan. Aduh, sorry. Ya, kalau siksa sigan berarti adalah waktu makan. Sikdang warung, siksa makan, siksa sigan, waktu makan. Nah, itu kosakata-kosakata yang ada hubungannya dengan makan, dengan kata-kata siksa. Masih ada beberapa lagi sebetulnya. Baik, kita teruskan untuk kosakata selanjutnya. Yang bawahnya adalah jip. Jip artinya rumah, tapi bahasa kasar. Bahasa harusnya itu adalah tek, ya. Tek. Gisuksa asrama, setakso laundry tempat cuci pakaian, myeongsil salon. Berlanjut untuk bawahnya, sijang pasar. Kalau pedagang, bahasa Korea pedagang adalah jangsa. Jangsa adalah pedagang. Kalau sijang pasar, kalau jangsa itu artinya pedagang. Lalu mate itu mat, jadi Indomaret dan sebagainya. Terus ini minimarket, isi sapsi bioni jom. Sebentar, ada perbedaan mengistilahkan dari ketiga nama tempat ini ya di Korea sama di Indonesia. Kalau mate itu besar ya, jadi kayak misalnya di sini ya mungkin sekelas apa ya, sekelas
matahari dan sebagainya itu loh, ada matahari, ada loteria, itu namanya mat. Berarti ini kelasnya adalah besar. Lalu yang agak di bawahnya, kelas di bawahnya isip, sasip, pionijom. Kalau di tempat kita ini Indomaret, Alfamart, Alfamidi, nah itu isip, sasip, pionijom. Lalu di sini ada Supo atau supermarket. Supermarket kalau di tempat kita itu ya kayak toko-toko kecil itulah, toko kelontong itu dinamakan supermarket kalau di Korea. Ya, atau KG. Toko itu supermarket. Ya, jadi seperti itu. Baik, bawahnya sekarang. Ini membahas detail. Coba kemarin kita ingat-ingat di bab 6, apa itu Moonbob? Singkatan Moon itu singkatan dari Munjang. Munjang. Bob singkatan dari hukum. Arti dari hukum. Bob itu hukum atau cara. Berarti ini adalah hukum kalimat atau struktur kalimat. Kita akan membahas detail tentang I atau ga. Ya, bahas detail I atau ga. Baik, kita bahas sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini artinya seperti yang saya katakan tadi. Di saat ketemu dengan huruf mati, di saat ketemu dengan huruf hidup, hanya seperti itu. Coba kita fokus di yang saya kotak merah ini saja. Untuk yang ini bisa kita abaikan untuk sementara. Kita fokus hanya di kotak merah ini saja. Percakapan antara K dengan na. Yang K bilang gini, fokusnya adalah di subjek ini. Subjek. Ya. Oke, kita bahas. Samusili odi imnika. Samusil kantor. Odi di mana? Berarti ini menunjukkan subjek. Kantor di mana? Jogi imnida. Ada di situ. Adalah di situ. Yang kedua, yogika, yogi itu di sini. Ini kenapa pakai K? Karena ini hurufnya adalah huruf hidup. Ya, karena itu adalah huruf hidup, maka menggunakan K. Ya, menggunakan K. Yogika gisuksaim nika. Apakah di sini asrama? Ne gisuksa imnida. Ya, adalah asrama. Ya, dari dua contoh ini udah bisa dibedakan. Di saat ketemu dengan huruf mati, maka dia akan menjadi I. Kalau ketemu dengan huruf hidup, maka dia akan menjadi ga. Yang nomor 3. Jogika supomake simnika. Jogi di situ. Karena ini huruf hidup, huruf vokal, maka dia tambahan subjeknya adalah K. Supomake timnika, supomake simnika. Anio tidak. Pionijom imnida. Di situ adalah minimarket. Ya, seperti itu penjelasan untuk halaman yang ini. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Kita sampailah pada Yonsep yang artinya latihan. Latihan 1. Gerimel boko. Tiap bab pasti akan ketemu dengan kalimat perintah seperti ini. Gerim artinya gambar. Bo artinya lihat. Terus kemarin di bab 6 sudah saya jelaskan, kata-kata ko itu artinya adalah singkatan dari dan. Gerimel boko, lihat gambar, dan yongkyol haseo. Haseo itu lah. Yongkyol itu sambungkan. Dano kata. Kalau kalimat apa? Kalimat adalah munjang. Ini asal sering mendengar gini tanpa menghafalkan, asal ketemu dengan kosakata kalimat, pasti nanti saya akan tanya dengan kosakata asal ketemu dengan kosakata kata, saya akan tanyakan kalimat. Sambungkanlah kata dan berarti yang. Madda benar, alda tahu. Kira-kira
Sambungkanlah kata yang kamu ketahui benar. Ini ada gambar-gambar seperti ini. Kita betul-betul dianggap sebagai anak TK ini, ya, sebagai anak TK. Ini ada gambar rumah. Gambar rumah yang pertama adalah gambar rumah. Ayo anak-anak, coba kita sambungkan. Rumah itu yang nomor berapa? Baik, rumah adalah jeep. Ya, yang pertama sudah betul. Rumah adalah jeep. Yang kedua, ini salah kebangetan, ini tulisannya sama. Wisa di sini. Lalu yang ketiga, sebelum Wisa adalah perusahaan. Kalau karyawan perusahaan apa? Wisawon, betul. Itu ada di bab 6. Lalu yang nomor 3, ini adalah kantor. Kantor adalah samusil. Ini adalah kantor. Yang keempat jelas ini, enggak ada yang lain. Wajangsil adalah toilet. Ya, seperti itu. Jeep rumah, wisa perusahaan, karyawan perusahaan wisawon, kantor samusil, lalu toilet wajangsil. Oke, ke bawahnya sekarang. Bawahnya yang akan yang ditanyakan ini adalah Bukit corom ikarel sayong heso munjangel wansong haseo. Perintahnya seperti itu. Coba kita artikan. Bukit corom, kalau bukit itu contoh. Corom seperti ikarel sayong heso. Sayong menggunakan. Nanti banyak kata-kata menggunakan, ada cakyong, iyong, sayong. Nanti di bab-bab berikutnya akan dibahas. Kalau tidak di bab berikutnya dibahas, nanti di latihan-latihan soal. Karena video ini ada video bedah buku, lalu ada video bedah soal. Ya, ada 2 jenis video. Yang pertama video bedah buku, lalu bedah soal. Saya ulangi lagi. Bukit corom ikarel sayong heso munjangel wansong haseo. Sayong heso, sayong artinya menggunakan. Sayong ada, menggunakan. Kalau dalam kata gerimel boko, lihat gambar dan. Ya, kalau ko itu dan. Kalau ini so, itu bisa diartikan singkatan dari gereso. Gereso yang artinya lalu. Ya, lalu. Jadi, Buki corom i karel sayong heso. Gunakan i dan k seperti halnya contoh. Lalu wansong haseo, selesaikanlah kalimat. Ya, selesaikanlah kalimat ini berarti kita disuruh menyelesaikan. Contoh yang pertama. Akan saya kotai contoh yang pertama. Ini adalah sebagai bukinya, sebagai contohnya. Wajang sil li odi imnika. Apa tadi wajang sil? Toilet. Betul. Wajang sili odi imnika. Toilet ada di mana? Toilet ada di mana? Ini menggunakan i karena L itu adalah huruf konsonan. Odi imnika. Berdasarkan contoh ini, coba untuk latihan yang pertama. Sikdang, coba kamu pilih I atau Ga. Sikdang, ini adalah huruf mati. Jadi, menggunakannya adalah sikdangi, sama dengan ini. Ya, berarti menggunakannya adalah sikdangi. Rumah makan ada di mana? Odi imnika. Terjawab sudah. Sekarang nomor 2. Setakso. Setakso itu adalah laundry, ya, laundry. Setakso pakai i atau ga? Setakso ga, karena ini huruf hidup, maka dia akan ketambahan subjek ka. Setakso ga berarti asal hidup lalu mati, itu aja ya.
Odi imnika di mana. Yang nomor 3, yogi. Karena ini huruf hidup, maka yogika. Ayo. Sijang imnida. Apa tadi sijang? Pasar. Kalau pedagang tadi apa? Jangsa. Oke. Baik, yang terakhir. Terakhir itu majimak. Ya, majimak. Kalau awal itu caum. Pioni jom, karena ini huruf mati, pioni jomi jogi imnida. Pioni jom ada di situ. Minimarket ada di situ. Ya. Ini adalah penjelasan Yonsep Il, latihan 1. Baiklah, kita sampai pada percakapan 2. Dewa I. Coba kalau tadi yang percakapan 1, saya malah lupa memperdengarkan voice-nya, suaranya. Coba untuk percakapan 2 ini, percakapan 2, kita dengarkan percakapan yang diucapkan antara Rihan sama Tuan. Coba kita dengarkan. 대화 2. 여기가 기숙사예요. Yang Rihan bilang, 여기가 기숙사예요. Yogi, kita mengulang lagi di saat ini huruf hidup. K ini adalah menunjukkan subjek. Yogika 기숙사예요. Di sini asrama. Kok ini yeyo? Tadi kan imnida. Ini kok yeyo? Nah, ini yang akan kita bahas. Apa sih perbedaannya? Apa sih persamaannya? Lalu masih dia bilang gini. 이건 기숙사 열쇠예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 이건 기숙사 열쇠예요. Igon, nanti akan ada pembahasan detail tentang kata-kata igon. Igon itu ini, ya. Singkatan sebetulnya ini, kata-kata igon itu singkatan. Nanti akan dibahas setelah percakapan ini. Jadi, igon itu singkatan dari igosen. Igosen itu igon. Berarti I itu adalah ini. Nanti di bawah-bawahnya ada kata-kata kegosen yang disingkat nanti kegon. Ya, banyak singkatan-singkatan di dalam bahasa Korea. Coba, igon adalah ini. Gisuksa tadi apa? Asrama. Yolso itu kunci. Ini masih pakai kata-kata yeyo. Igon, gisuksa, yeyo. Ini tadi juga sama, gisuksa, yeyo. Bawahnya. 감사합니다. 감사합니다. Terima kasih. 그런데 저게 뭐예요? Kita ketambahan kosakata baru. 감사합니다. Tentunya sudah lazim suara ini sering terdengar. 감사합니다. Terima kasih. 그런데 akan tetapi. 조개. Kalau tadi ada kata-kata yogi, jogi, kogi. Yogi di sini, jogi di situ, kogi di sana. Saya ulang, yogi di sini, jogi di situ, kogi di sana. Sekarang joge itu sama dengan jogi. Ya sama seperti itu aja lah, kita permudah sama gitu aja. Mo artinya apa? Ya, ini ada yeyo, moyeyo. Apa? Jadi 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? Akan tetapi itu apa? Yang Rihan bilang 가족 사진 이에요. Kalau tadi yeyo, kalau ini i에요. Akan dibahas setelah percakapan ini. 가족 itu keluarga, sajin itu foto. Kita dengarkan. 가족 사진이에요. Kita ulang tanpa kita terjemahkan. 대화 2. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Nah, itu percakapannya. Kita lihat bawahnya ada atau tidak.
Oke, betul. Ada penjelasan tentang ini. Julimal. Jul itu mengurang, ya. Daripada kamu nanti terbebani, kamu menghafalkan kosakata ini, singkatan gitu, abaikan saja. Kita fokus ke sini. Coba antara i, jo sama ke. Coba kita ke satu kosakata yang seperti ini coba. Orang, bahasa Koreanya itu adalah saram. Orang. Itu bahasa Koreanya adalah saram. Sekarang ono kata i saram berarti artinya orang ini. Orang itu adalah saram. Kalau depannya i saram berarti orang ini. Ya. Kalau i gosen berarti gos itu hal atau benda. Berarti hal ini atau ini beda dengan kut. Oke. Ayo, berarti ini untuk kosakata. Kalau ada tulisan seperti ini, i gos artinya hal ini atau benda ini. Tapi kalau i kut ini menunjukkan tempat, ya. Kut itu menunjukkan artinya adalah tempat. Ikut berarti tempat ini, ya. Kata-kata ini berarti artinya tempat ini. Ini bukan kok hal, tapi ini adalah tempat. Jadi kalau ada kata igosen, hal ini atau benda ini disingkat ikon. Jo gosen, karena jo tadi adalah di situ. Berarti kalau kalimat ini, kata ini, jo gosen, hal itu atau benda itu disingkat jokon. Lalu bawahnya ke gosen, ke itu artinya itu. Kalau i saram artinya orang ini, kalau ke saram berarti orang itu. Ke gosen, n-nya adalah subjek, disingkat kegon. Oke, baik. Subjek yang saya sebutkan yang dari bab 6 dan bab 7 ini sudah ketemu bahwa subjek itu ada 4. En, nen, i, sama ga. Subjek ada 4. Yang kelompok ini, ya, yang kelompok ini itu adalah menggunakan subjek en sama nen. Lalu yang kelompok ini, kelompok yang kanan ini menggunakan subjek i atau ga. Kapan menggunakan itu? Sebetulnya nggak ada masalah kapan menggunakannya, cuma antara yang membedakan itu antara i sama k, en sama nen. Kalau yang tentang pakai i atau en itu kayaknya tidak ada perbedaannya, atau ada mungkin ada. Kalau teman-teman ada yang tahu silakan nanti untuk menambahkan jawaban. Sekarang ini i gosi, ini sama-sama i, ini sama-sama i. I gosi, benda ini, sama dengan igon, berarti ig. Lalu jogosi sama dengan joge, yang di situ. Kegosi sama dengan kege, yang artinya itu. Ya. Dari hal ini berarti antara en, nen, ika pemakaiannya itu sembarang. Yang tidak boleh sembarang itu penerapan antara en sama nen, i sama ga. Semoga bisa dipahami ini. Kalau belum paham coba diulang-ulang terus untuk mendengarkan ini. Ya. Ini adalah bab percakapan 2. Percakapan 2. Sampai pada kosakata nama-nama benda yang di bagian kedua. Kita lihat nama-nama benda ini adalah halamannya. Kita lihat, kita zoom dulu. Baik, di bagian kedua ini kata-kata bendanya adalah seperti ini. Kita lihat dulu. Di awal ada tulisan mulgon yang artinya yang artinya adalah barang atau benda. Untuk mengingat kosakata, kalau mulgon adalah barang atau benda. Kalau dibalik, gonmul
artinya apa? Gonmul? Betul, gonmul artinya adalah gedung yang sudah dibahas pada halaman sebelumnya. Mulgon, barang atau benda. Gonmul artinya gedung. Yolswe, kunci. Kajok, sajin. Yang sajin itu foto, yang kajok itu keluarga. Kabang, jikap, yokwon, paspor, usan, koul. Kalau koul itu adalah cermin ini ya. Tapi kalau kaca itu bukan kok koul, tapi yuri ya. Kalau kaca itu adalah yuri. Oke, coba untuk kosakata. Kalau kaca adalah yuri. Kita untuk menambah perbendaharaan kosakata kita kali ini. Coba sebentar saya catatkan. Oke, kalau yuri adalah kaca. Lalu, kalau jendela, bahasa Koreanya jendela adalah changmun. Ya, kalau jendela adalah changmun. Kalau yuri kaca, kalau jendela changmun. Di saat nanti akan ada kosakata seperti ini. Jika ada kosakata seperti ini artinya ya, karena yang saya sebutkan di awal, Korea itu banyak singkatan. Jadi, kalau yuri itu kaca, changmun itu jendela. Tapi di saat ada tulisan yuri chang, berarti artinya adalah jendela kaca. Saya ulangi, yuri kaca, changmun jendela. Yuri chang berarti jendela kaca. Ya, bisa dicatat nanti. Sekarang kita hapus ini. Kita teruskan. Koul, cermin. Hwajang pum. Kalau hwajang pum itu kosmetik. Beda dengan hwajang sil. Kalau hwajang sil toilet. Ya, seperti itu. Ke bawahnya, bit itu sisir. Membaca ini lumayan sulit ini. Hair dryer itu loh. BK bantal, ibul itu selimut, bukan kok salon pas ini. Seperti ini nggak ada salon pas. Ini adalah ibul, yaitu selimut. Seperti itu. Sekarang kita ke bawahnya. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan yang di awal sudah disebutkan pada judulnya. Ada iyeyo sama yeyo. Iyeyo sama yeyo. Coba akan kita bahas detail di sini. Pembahasan kita adalah iyeyo sama yeyo. Bedanya nanti apa? Kita abaikan coba untuk tulisan yang di sini. Ini hanya penjelasan saja yang dalam bahasa Korea saya juga tidak bisa memahami secara 100%. Jadi kita lupakan itu, kita fokus pada 3 contoh ini. Ya, coba kita zoom dulu. Kita fokus pada 3 contoh ini. Kita ke contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 1 dulu. Baik. Ike mo yeyo. Ike moyeyo. Kata-kata ike yang sudah kita bahas sebelumnya, ike singkatan dari igose yang artinya ini. Lalu mo itu artinya apa? Yeyo berarti seperti itu yang akan kita bahas ini. Ya, yeyo itu sama dengan imnida lah, cuma dia bahasa yang di bawah, tingkat kehalusannya itu di bawah imnida. Berarti ini adalah apa? Berarti ini apa? Gitu saja loh. Ya, yolswe yeyo. Yolswe yeyo. Sama-sama menggunakan yeyo. Terus bawahnya. Joge mo yeyo. Kalau ike benda ini. Kalau joge berarti benda itu. Mo yeyo. Benda itu apa? Ibul iyeyo. Kenapa kok nggak ibul yeyo tapi ibul iyeyo? Nah, ini yang akan jadi pokok pembicaraan kita kali ini.
Kenapa kok enggak yeyo tapi iheyo? Ya. Sama kasusnya dengan subjek antara en, nen, i sama k. Asalkan dia ketemu dengan huruf mati, L itu kan huruf mati. Ibul, iyeyo, ibul, iyeyo. Jadi bukan ibul, iyeyo, tidak. Tapi ibul, iyeyo. Oh gitu ya, iya seperti itu. Sekarang yang nomor 3. Kita ke nomor 3. Igon wajang pum iyeyo, ya. Jadi ini bukan kok ibnida ya, yang untuk melengkapi saja. Igon wajang pumiyeyo, ini ada kata iyeyo karena ini bila huruf mati. Ne ya wajang pum iyeyo, ya. Jadi dengan ketiga contoh ini menjadi jelas bahwa yeyo sama iyeyo penggunaannya adalah seperti itu. Antara ketemu huruf mati sama ketemu huruf hidup. Ya, itu adalah pembahasan di halaman ini. Baik, kita berlanjut pada latihan 2. Ini adalah halamannya. Kita zoom untuk latihan 2-nya. Ya, ini. Yonsep adalah latihan. Sampai pada dua bab yang kita bahas, kita harus sudah hafal. Yonsep latihan. Berarti latihan 2. Kita ketemu dengan bahasa perintah ini lagi. Gerimel boko, lihat gambar, dan sambungkanlah kata dano kata. Kalau kalimat apa? Kalimat adalah munjang. Ya, munjang. Sambungkanlah kata yang mada benar Alda tahu. Berarti sambungkanlah kata yang kamu ketahui benar. Yang sudah dicontohkan atau sudah ada artinya pada halaman sebelumnya, ini lagi-lagi kita disuruh menyambung-nyambungkan yongkyol, ya, menyambungkan yang benar gambar ini dengan kalimat kata di sebelah kanannya. Untuk nomor 1, ini adalah kurikulum yang kita pelajari, ini bukan salonpas tapi selimut, ya. Selimut ketemunya nomor berapa coba? Yang mana? Betul, selimut adalah ini. Ibul. 100, ya. Sekarang nomor 2, paspor, yokwon, yokwon. Betul, ye gitu ya. Sekarang nomor 3, payung adalah usan. Usan, lalu yang terakhir, apa terakhir tadi? Terakhir adalah majimak. Kata-kata terakhir artinya majimak. Kalau pertama itu com, kabang. Ya, ini adalah tas. Itu adalah contoh-contoh soal untuk menyambungkan. Baik, kita hapus. Kita lihat ke bawahnya sekarang. Masih untuk latihan Yonsep. Sekarang Yonsep yang kedua yang menyusun kalimat. Kita artikan dulu bahasa perintahnya. Buki corom iyeyo yeyo rel sayong heso. Dewarel wansong haseo. Buki contoh. Corom seperti halnya. Iyeyo yeyo sayong heso. Gunakanlah yeyo atau iyeyo seperti contoh, lalu selesaikanlah. Dewa itu kan percakapan. Dalam satu bab ada 2 percakapan, dewa il sama dewa i, kan seperti itu. Oke, tugas kita adalah mengisi. Contohnya adalah ini. Ige moyeyo, ini apa? Karena ini adalah kosmetik, wajang pum iyeyo. Berarti wajang pum iyeyo. Berdasarkan contoh di atas, kita ke nomor 1 coba. Untuk nomor 1, untuk mengisi ini, ya, untuk mengisi ini, sebentar.
Oke. Pertanyaannya adalah Ike moyeyo sama dengan yang tadi. Ike moyeyo. Berarti kita harus menjawab. Dalam bahasa Indonesianya kan gini. Ini adalah paspor. Kan seperti itu. Dalam bahasa Indonesia adalah ini adalah paspor. Ike moyeyo. Ini adalah paspor. Atau paspor gitu saja. Berarti isinya adalah yokwon iyeyo. Kenapa kok enggak yeyo, Pak? Kenapa kok enggak yeyo? Karena iyeyo ini adalah huruf mati. Yang N-nya berarti kan huruf mati. Berarti menjadi iyeyo. Jelas ya untuk latihan yang nomor 1. Kita bersambung untuk nomor 2. Sama pertanyaannya. Ike moyo ini apa? Coba ini gambar apa? Dompet. Ini adalah dompet. Dompet adalah jigap. Jigap. Sekarang gap. Jigap. Ini kan huruf mati. Jigap. Jigap berarti iyeyo. Karena dia huruf mati. Jigap iyeyo. Membacanya adalah jika bieo. Itu adalah nomor 2. Berarti sama, ketemu huruf mati. Baik, nomor 3. Masih ada 2, berarti nomor 3 sama nomor 4. Ini adalah kunci. Apa tadi kunci? Yol sui. Ya. Yol sui. Yol sui. Berarti ini terakhirnya adalah huruf hidup. Yol sui berarti yol sui ye yo. Kan seperti itu. Yol sui ye yo. Mudah ya. Mumpung masih mudah, konsentrasi karena nanti semakin ke belakang akan semakin sulit. Sekarang yang nomor 4. Joge moyeyo. Kalau ig itu ini, nek joge itu kan berarti itu. Benda itu apa? Sekarang BK yeyo. BK BK. Ini kan huruf hidup juga. Berarti BK yeyo. Itu adalah bantal. Sorry, salah tulisannya. BK yeyo. Ya, itu adalah bantal. Seperti itu, ini mumpung masih sederhana, diikuti dengan baik, dilihat berulang-ulang. Bagi yang membutuhkan link buku cetak ini, bagi yang belum punya, nanti saya kasih di link komentarnya. Ya, ini adalah latihan Yonsep I, latihan 2. Baiklah, kita masuk pada halaman berikutnya, Waltung, yaitu kegiatan aktivitas, yaitu Waltung. Di sini bahasa perintahnya, ini udah ada terjemahan bahasa Indonesianya dikit-dikit. Buki corom cinggu wa iyaki hebuseo. Kita ambil per kata coba. Buki contoh. Corom seperti atau seperti halnya. Cinggu itu teman. Wa itu dengan. Nanti kata-kata yang artinya dengan itu banyak banget. Indonesia juga sama sebetulnya, dengan, dan, bersama, sama. Itu kan juga sama. Jadi Korea nanti kata-kata dengan atau dan itu nanti mungkin ada 6 atau berapa. Ya, kata-kata dengan. Dalam kata ini wa itu artinya dengan. Nanti akan ada kata-kata wa yang artinya bukan kok dengan, yang artinya datang itu juga ada. Tapi itu tergantung konteks kalimatnya. Jika seperti ini, pasnya kalimat ini diartikan dengan kata-kata dengan. Iyaki hebuseo. Kalau hebuseo yang sudah pernah saya jelaskan di bab 6, hebuseo itu artinya cobalah. Cobalah. Sekarang cobalah apa? Cobalah tinggal kalimat depannya apa? Kalau iyaki berarti cerita. Berarti cobalah cerita.
Sama dengan ceritakanlah dengan teman seperti halnya contoh. Contohnya seperti ini. Kita dikasih contoh seperti ini. Yang saya kotak merah ini coba. Yogika odiyeyo. Yogi di sini, odi di mana? Di sini di mana? Lalu yang nanya bilang, Kyosil iyeyo. Kyosil iyeyo, bukan kyosil yeyo. Karena L ini berakhir huruf mati, makanya kyosil yeyo. Lalu yang katanya, Ike moyeyo. Ike, benda ini apa? Komputer yeyo. Karena ini huruf hidup, maka yeyo. Sederhana sekali. Lalu kita disuruh bercerita menggunakan gambar atau nama-nama benda yang ada di kelas ini. Contohnya misalnya jam, terus kamu disuruh membuat cerita, ini apa? Ini jam. Lalu yang ini meja misalnya, ini apa? Ini meja, dan seterusnya. Banyak contoh-contoh benda yang di sini. Ini jendela kaca yang saya sebutkan tadi adalah Yuri-chan. Coba dibikin kalimat. Ya, seperti itu adalah tugasnya halaman ini. Bisa diabaikan untuk ini, kita fokus ke tulisan-tulisannya saja. Oke, kita masuk pada halaman berikutnya tentang munha, kebudayaan atau budaya. Ayo mulai konsentrasi karena ini kita sudah mulai membahas masuk menerjemahkan kalimat. Bagi yang memang, saya ulang-ulang terus ini, bagi yang memang baru belajar betul-betul otodidak, betul-betul belum memahami kalimat, bisa diabaikan saat akan menjelaskan kalimat panjang seperti ini. Nanti akan ada alur-alur untuk semakin ke sana semakin mengerti, ya. Tapi tetap akan kita jelaskan di sini. Budaya atau kebudayaan itu arti dari munha. Lalu di sini dijelaskan. Ini menurut pemahaman saya kok seperti ini. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih mungkin punya arti yang lebih pas, nanti bisa disampaikan ke saya. Hanguke Chwasik Munha. Munha itu budaya. Chwasik itu kayaknya tempat duduk atau duduknya Korea. Kira-kira seperti itu saja mengartikannya. Baik, kita ke kalimatnya seperti ini. Bentar. Hangguken. Yo, ini adalah subjek. Berarti Korea. Hangguken, Korea. Bentar saya ganti warna dulu. Badake anjaso. Badake anjaso. Badak lantai. Anja duduk solalu. Ya, badake anjaso singwal haren cuasik mundaka baldale semnida. Di lantai lalu singwal itu kehidupan, cuasik munda budaya, badal mengembangkan. Kan bisa diambil kesimpulan gini, oh di Korea itu dia budayanya itu adalah dengan melakukan kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari itu duduk di lantai. Ya memang seperti itu. Rumah makan, di kita juga sudah mulai banyak itu lesehan, terus ruang tamu gitu juga lesehan seperti itu, ya. Lalu gereso sehingga Hangguk saram deren, Hangguk Korea, saram menunjukkan orang. Kalau del itu menunjukkan jamak, berarti saram del artinya orang-orang. Sehingga orang-orang Korea dibubun jibeso sinbarel botko, jibeso di rumah, sinbal alas kaki, ya. Sinbal, bal itu telapak kaki, sin itu cara memakai sepatu menggunakan kata sin. Makanya sinbal itu alas kaki, bukan hanya sepatu. Termasuk di dalamnya sinbal adalah sepatu, lalu ada sendal dan sebagainya. Sengwarel botko, melepas sepatu dan kehidupan. Artinya mereka itu di saat masuk ke rumah itu sepatunya dilepas. Dan sin barel botko doro kaso siksa haren siksa do isemnida. Dan ada juga rumah makan yang makan masuk
dengan melepas alas kaki. Bisa diulang dari awal tadi atau saya ulang lagi. Dan ada, sebentar. Dan ada juga rumah makan yang melakukan makan. Terlalu detail. Intinya ada juga rumah makan yang makan. Masuk melepas alas kaki atau sepatu. Itu adalah arti kalimat ini. Intinya berarti kebanyakan di Korea itu saat masuk rumah sepatunya dilepas. Intinya seperti itu aja. Ya. Berarti masuk ke dalam rumah sepatunya dilepas. Alas kaki termasuk sendal juga. Kayak di masjid ya. Oke, baik. Ke gambar bawahnya. Sengwal pilsupum. Sengwal itu kehidupan. Ini barang yang dibutuhkan. Semyon doku, peralatan di kamar mandi itu loh. Oke, yang pertama, rinse. Kalau di sana hampir pasti itu kalau sampo itu selalu gabung dengan conditioner. Rinse berarti conditioner. Sasetan Pak, nggak ada di Korea sampo saset itu nggak ada. Ya. Apalagi rokok ketengan yang ler-leran itu juga nggak ada. Asik di Indonesia malah beli rokok bisa ler-leran ya. Sampo bisa ketengan sasetan kecil gitu ada. Kalau di Korea nggak ada. Ya seperti ini. Shampoo, binu itu sabun. Cisul sikat gigi. Ini udah saya kasih garis-garis semua. Tadi bisa diartikan sendiri lah. Ini gambar apa. Berarti jelas. Karena sudah dikasih garis-garis seperti ini. Ya, bisa dipelajari sendiri kalau ini tidak ada kesulitan dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Baiklah, sekarang kita sampai pada IPS topik Detki. IPS topik Detki. Berarti ini latihan soal IPS topik. Baik, Detki adalah mendengarkan. Soal nomor 1 sampai nomor 3. Deren gosel goresip sio. Nanti juga akan ada pembahasan kenapa kok jadi goresipsio. Kok enggak goreseo gitu aja kenapa. Nanti akan ada penjelasan tentang itu. Ya, ini hanya bahasa perintah saja bisa diabaikan kalau memang belum mampu untuk menerima. Ghost sudah disampaikan di awal. Bedanya ghost dengan code. Kalau ghost itu adalah hal. Tapi berbeda jika yang saya tulis adalah seperti ini. Yang mirip tapi jelas berbeda adalah ini. Jadi di saat kamu ketemu dengan tulisan ghost, kamu harus ingat tulisan code. Ini membacanya adalah code yang artinya tempat. Kita fokus ke bahasa perintah ini. Pilihlah hal yang delda. Delda yang kamu dengarkan. Deda, delki, itu yang kamu dengarkan. Pilihlah hal yang kamu dengarkan. Baik, kita ke soal nomor 1. Ada beberapa tulisan yang akan diucapkan oleh orang Korea ini. Kamu pilih salah satunya coba. 칠과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 여기, Yang diucapkan tadi adalah yogi. Yogi. Saya ulangi, yogi. Menurutmu jawabannya nomor berapa? Betul, jawabannya adalah nomor 1, yogi. Udah ketemu sebetulnya kalau untuk menjawab itu udah betul, udah dapat poin. Bodoh amat tentang artinya apa, ya. Tapi karena kita belajar, coba arti nomor 1 artinya apa? Yogi. Di sini, betul. Sekarang nomor 2, jogi. Di situ. Nomor 3, odi. Di mana? Kogi di sana. Itu soal nomor 1. Selesai. Kita ke nomor 2. Masih kita disuruh menebak yang diucapkan ini yang mana. Kita dengarkan. 2번 시장 Kok nggak jelas, Pak? Kok nggak jelas suaranya ya?
Bukan nggak jelas, kita itu yang terlalu medok. Ya, dia bilang tadi sijang. Sijang. Gampang sih sebetulnya yang depannya si itu yang mana? Terlalu mudah, jawabannya adalah nomor 3. Sijang. Sijang udah ketemu. Sekarang arti sijang artinya apa? Ya, sijang. Pasar, betul. Kalau sijang artinya pasar. Sekarang kalau pedagang. Ayo, siapa ingat pedagang? Pedagang adalah jangsa. Ya, pedagang adalah jangsa. Udah ketemu. Nek sidang tempat makan, wisa perusahaan. Siapa ingat karyawan perusahaan? Wisawon, betul. Ya. Soal nomor 3 masih tentang menebak. 3번, 베개, BG. Jawabannya adalah nomor 4. Artinya bantal. Usan artinya payung. Kabang artinya tas. Yolswe artinya kunci. Oh. Baik, sekarang kita lanjutkan 4 sampai 5. Masih soal dedki, soal mendengarkan. Kita ulang-ulang lagi coba bahasa perintah ini. Coba kita ulang-ulang bahasa perintah ini. Dam artinya berikut. Gerim artinya gambar. Bu artinya lihat. Ko dan. Lihat gambar berikut dan goresipsio. Pilihlah. Dedap jawaban en yang Mada benar, Alda tahu. Jadi pilihlah jawaban yang kamu ketahui benar. Oke, sekarang nomor 4. Gambarnya seperti ini adalah toilet. Toilet. Coba kamu pilih dari yang disebutkan ini. 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번, 1, 사무실, 2, 세탁소, 3, 화장실, 4, 기숙사, Saya ulang lagi. 일, 사무실, Samusil. Apa itu? Kantor. 2, 세탁소, Setakso. Apa itu? Mesin cuci. 3, 화장실, Hwajangsil. Jawabannya nomor 3. 4, 기숙사, Gisuksa asrama. Jawabannya adalah nomor 3. Majimakero yang terakhir. 5번, 1, 지갑, Apa itu jikap? Dompet. 2, 여권, Yokwon. Sama tulisannya. Paspor. 3, 이불, Ibul artinya selimut. 4, 거울, Koul artinya cermin. Kalau koul cermin, apa tadi kalau kaca? Ayo, siapa ingat kata-kata kaca? Betul, kaca adalah yuri. Yuri adalah kaca. Ya, ini kalau diulas terus nanti akan hafal dengan sendirinya. Kalau jendela kaca, yuri cang. Berarti jendela kaca, ya, seperti itu. Ini adalah soal dedkinya. Soal dedkinya selesai. Ya, ini adalah halaman soal dedki. Baik, sampailah kita pada penghujung bab 7. Kita sampai pada soal ilkinya. Soal ilki bab 7. Ya. Kita akan mengulang lagi bahasa perintah ini yang kosakatanya lagi-lagi sama terus. Ya, kita baca dulu. Dam artinya berikut. Gerim artinya gambar. Bu artinya lihat. Ko artinya dan. Lihat gambar berikut dan pilihlah
kata. Kata adalah danau. Kalimat munjang. Betul, munjang. Yang madda, benar. Nomor 1, jelas ini bukan perusahaan, bukan mad dan sebagainya. Terlalu mudah, jawabannya adalah nomor 1, jeep. 2, misalnya lupa tinggal scroll ke atas lagi untuk menyamakan dengan gambar yang ada di sini. Myeongsil Salon, Pyeonijom Minimarket, Setakso jawabannya. Supermarket itu warung kecil, itu supermarket. Nomor 3, ini adalah usan. Kabang adalah tas. Ibul adalah selimut. Yolswe adalah kunci. Ya. Selesai soal bergambar. Kita ke soal 4 dan 5. Soal seperti ini. Baik, soal 4 dan 5. Kita lihat. Bingane dorokal kajang almajen gosel goresip sio. Kita artikan. Pilihlah hal yang benar, tahu, paling. Berarti paling diketahui benar. Doroka itu masuk, yang dalam bab 6 sudah kita sampaikan. Kata-kata masuk itu ada kata-kata doroka, ada kata-kata doro. Bagi yang bingung atau kalau memang belum perlu kita bahas di bab ini, kita tunggu saja nanti pada pembahasan selanjutnya akan ada cerita yang lebih detail. Jadi ini masuk, itu ke, bin itu kosong, gan itu kolom. Nah, berarti masuk ke kolom kosong. Kita ditugaskan untuk mengisi kolom kosong ini. Ya, ini nanti isinya yang mana? Baik, kita bahas. Untuk soal bin, gan, kolom kosong, kita harus tahu dulu arti satu dari 4 pilihan yang calonnya akan kita masukkan ke sini. Coba kita artikan nomor 1 dulu. Ini kosakata baru. Onje itu kapan? Nugu itu siapa? Odi itu di mana? Musen itu apa? Loh, katanya mo, Pak. Dah, musen sama mo sementara diartikan satu dulu, yaitu apa. Ya, gitu dulu. Nanti akan ada perbedaan antara musen sama mo. Tapi anggap saja sama dulu. Kok gitu sih? Menisan, sekalian aja dijelaskan. Itu seperti ini loh. Ya, di saat kita ngelatih anak kecil itu ya, dia bilang nanas, nanas, nanas. Kita tahu bahwa yang dimaksud itu adalah panas. Udah seperti itu aja, bilang seperti itu. Oh, tahu kita. Itu bukan nanas tapi panas. Ya, udah ngajarinya seperti itu dulu. Baik, ini berarti masih dianggap anak kecil karena baru bab 7. Ya. Ini cara ngaji Arab itu baru jilid 1. Aba, tata, aba, baru seperti itu. Oke, ada percakapan antara ga dengan na. Percakapan antara ga dengan na. Yang ga bilang gini. Yogika, imnika. Coba. Ini kan ada 2 kata. Yogi di sini. Imnika itu hanya sebuah pertanyaan yang menunjukkan tanda tanya. Di sini titik, titik, titik. Dah berarti tanda tanya. Lalu yang na lawan bicaranya bilang. Samusil imnida adalah kantor. Jika kamu menjawab nomor 1 yang sudah kita artikan tadi. Misalnya kamu masukkan nomor 1. Di sini kapan adalah kantor. Misalnya kamu mau ngawur seperti itu. Kan kayak kita ngobrol sama orang budek gitu ya. Di sini di mana? Yogika. Di sini titik, titik, titik. Di sini kapan adalah kantor. Sekarang yang nomor 2, berarti salah. Nomor 1 jelas. Nugu. Di sini siapa? Adalah kantor. Ya betul apa kan kantornya bisa ngomong. Masa ada kantor bisa ngomong kecuali film kartun, ya. Nomor 2 kurang meyakinkan. Sekarang nomor 3.
Di sini Odi imnika, di sini di mana? Betul, jawabannya adalah nomor 3. Di sini kantor. Ya, seperti itu. Cara menyelesaikan soal bin dan kolom kosong. Selesai nomor 4, kita ke soal terakhir. Apa kata-kata terakhir? Terakhir dalam bahasa Koreanya apa? Betul, majima. Majima. Nek mau ingat-ingat seperti ini loh. Asal kamu ingat hal-hal yang hubungannya dengan kamu tuh gampang. Majimak sarang. Sarang tuh cinta. Berarti cinta terakhir gitu aja. Oh ya. Jadi memudahkan nanti untuk menghafalkan. Majimak itu terakhir. Kalau lawan katanya majimak, chaum. Chaum itu yang pertama. Kaulah yang pertama dan yang terakhir. Cie gitu ya. Oke. Baik, kita ke soal majimak yang terakhir. K-nya bilang seperti ini. Sebentar. K-nya bilang gini. Joge benda itu atau itu titik-titik-titik. Itu titik-titik-titik. Kajok sajin iya yo. Kajok artinya keluarga. Sajin artinya foto. Iya yo karena ini huruf mati. Itu titik-titik-titik. Sekarang kita ketemu kosakata baru. Nomor 1 artinya itu kenapa. Nomor 2 mu itu apa. Nomor 3 jangso artinya tempat. Nomor 4 nara artinya negara. Coba yang nomor 3 dulu. Santai aja kita untuk menghafalkan kosakata dulu. Kalau jangso artinya tempat. Kalau saya tulis, ayo, sojang. Lawan kata, tulisan balikannya jangso adalah, jangso artinya tempat. Nek sojang adalah pimpinan kerja. Itu adalah sojang. Ya, pimpinan kerja. Ini sudah 6 atau 7 kali saya sebutkan terus. Berarti harusnya dengan sering disebut nanti akan bisa semakin cepat hafal. Nomor 5, joge itu jelas jawabannya adalah nomor 2. Itu apa? Kan seperti itu. Itu adalah foto keluarga. Oke, begitulah akhir dari bab 7 ini. Kita akan berjumpa pada bab-bab berikutnya. Semoga bisa membantu teman-teman yang betul-betul sedang berjuang ingin lulus di ujian EBS topik. Amin.